Misalnya begini, ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun, ini di hadis sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa qatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita, orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial, sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan. Yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan, malah disuruh puasa 2 bulan. Ya sudah, kamu ngasih makan 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Kok ini jadi sudah miskin, agak hiper lah orang itu. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin, makanannya tempe mendoan, gak mungkin itu. Di Jawa itu gak mungkin lah, ada orang batal puasa karena hubungan intim. Ada istrinya gak cantik, cerewet, sang lanang mangane mendoan, itu tidak mungkin, kecelakaan itu tidak mungkin. Sudah mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini. Kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarohnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh loh tidak zina. Seorang jima istri itu boleh loh tidak zina. Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso ora ana uzur ora ana apa terus nyate. Esuk mangan bakso tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong. Karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syara' maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal enggak? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu nih gone wong, mangan iku oleh, tapi nak nggo bojomu mbok jima niku wis nemen ngawure lah. Tetep beda. Dari Imam Syafi'i itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya terus lah. Setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Ribet kan? Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji ke Gus Bah gitu. Nanti kan jadi musafir kan? Wah itu sudah boleh itu kan? Musafir. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Wong ndak kepikiran ngaji kok tahu-tahu ingin ngaji. Mumpung Ramadan nah. Nah makanya dibabkan, apakah boleh merekayasa fikih? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Lah itu terus jadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah. Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu, 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, taruh lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah,
Tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk yang barusan datang pasti langsung usolli misalnya fardhul isya'i misalnya. Terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir, malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madhab istimbat itu, ketika Nabi sodakoh pakai tamer, pakai kurma, itu lama mesti ngitungnya tuh kut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balat Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati makanan pokok itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrsna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat. Maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi itu nggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi nggak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok. Mau tidak wajib dia kaya. Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat. Pokoknya asal tanaman yang 1 nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Mau berusaha nggak pernah diskusi fikih apa Islam. Karena saya berkali-kali punya tamu itu begini, Gus saya ini pedagang melon. Tapi dia penanam melon. Jadi pedagang yang agak ingin badi banyak itu caranya gini Pak Rektor. Saya misalnya pedagang melon. Daripada saya kulak di pasar atau dari petani sudah mahal. Nyewa tanah sekian hektar terus ditanami melon. Setelah berhasil ini dia zakatnya tanaman apa zakat pedagang? Karena dia nanam itu mentalnya sudah pedagang.
Padahal nanti zakatnya beda kan? Yang satu 2,5%, yang satu rubul usur sama nisul usur sama usur, 1/10 sama 1/20. Kalau zakatnya zuruk kan 1/10 atau 1/20. Yang satu rubul usur, kira-kira 2,5. Saya ulang lagi ya. Jadi di era modern itu kita jadi bingung, pedagang tapi gayanya petani tapi hakikatnya. Jadi gampangannya gini ya, kalau saya pedagang beras, kok saya kaya raya, itu mendingan nyewa sekian hektar untuk ditanamin beras, padi ya, daripada tengkulak, daripada beli. Akhirnya perdebatannya ini zakatnya pakai apa? Misalnya tebu, misalnya petani tebu. Oh jelas kalau jual nanam tebu itu ingin dijual. Masa apa itu es tebu berhektar-hektar? Lah kira-kira kalau menurut jenengan ini zakatnya zakat apa? Tijarah apa zakat tanaman? Mentalnya tijarah, mentalnya pedagang. Nah ini saya hanya mau cerita. Khilaf kadang-kadang orang angen-angen. Khilaf itu nggak mungkin enggak. Ya sama seperti NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kita ini enggak biasa goblok ya. Artinya kita yang keluarga kiai tahunya kunut mazhab Hanafi, enggak kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu ini mazhab NU, ini mazhab itu aneh itu menurut kita ini anggap apa? Mana ada Muhammadiyah jadi mustahid, mana ada NU jadi mustahid. Jadi sebetulnya orang tahu semua lah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i pernah main di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, ditanya kenapa tidak kunut? Jenengan itu presiden kunut, tidak sanggup mati Abu Hanifah. Dulu dia biasa aja. Sekarang geger, ya karena tidak punya kegiatan. Sebenarnya itu nggak masalah, mulai dulu biasa. Saya teruskan ya. Nah, menurut mayoritas ulama nunggu ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu gini. Mata telanjang bisa melihat karena agama ini menggantungkan perintah itu sama melihat. Kalau kamu tidak melihat itu bagaimana kena hukum? Ibarat gini, Pak Rektor datang ke rumah saya tapi saya nggak tahu. Kena nggak saya hukum harus menghormati? Dia datang nggak sembunyi-sembunyi. Saya kena hukum harus menghormati ya kalau melihat, kalau enggak ya enggak. Tapi Pak Rektor tetap bilang, tapi saya hakikatnya datang, jadi saya datang itu. Itu kan ribet. Akhirnya ya sudah, itu enggak ada khilaf sampai mati ada khilaf karena yang satu menggantungkan hukum itu digantungkan sama tahu. Kalau enggak tahu ya, misalnya baju saya ini hakikatnya ada najis, pas sholat saya enggak tahu. Sholat saya sah apa enggak? Sah. Karena hakikatnya, ya memang saya tidak tahu. Tapi hakikatnya ada najis apa enggak? Ada. Ya sudah itu sama-sama masuk akal. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang, idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan sampai depan. Tapi bagi keluarganya belum pulang. Lah lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus kamu tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang.
Jadi khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksudnya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayu qu'udin qu'adal musolli sokhat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Sehingga sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk ngenak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi ya? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya sowan Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya sekarang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah apa asal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa saja yang mudah bagi kamu. Asal itu Quran. Sementing gak gending Jawa, gak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Seorang lagi penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah, punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Sehingga kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati nih buat sembelih. Itu nggak sah karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati. Terus dia matinya cara di persidangan matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Oh, ya debat toh kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah mas ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, Gus ini halal tau ora? Wis kanggo kon halal lah. Suatu saat dia nggak terima kan, tanya, kenapa Gus? Ya nak kiai ra pantes, masuk kewan mesti mati nih tak sembelih. Nak kiai pantes kata. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak putak kokno. Ada kan ayam itu bayi kan gak ditanyakan, kejet-kejet mati rak lah, wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago, eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi, hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah, dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelian ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik.
Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang lahir kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Nah, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rungok-rungokno tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia sudah di dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu ndak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Pernah hidup. Nah ini kan ndak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu ndak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Singkat cerita dua kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya itu? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Seorang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabnya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor sholat. Engkau yo niat jamak, atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas.
Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qashar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menunda. Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sithik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan, tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur. Ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Madinah. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik nggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan masyakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak ribet, wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qashar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya nak kue ra mesti benere jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qashar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qashar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, nah kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, gitu langsung mati gimana? Itu tetap ada dokhtoh, kalau dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget, begitu, ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan iku wedhus, ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andekan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet.
Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar. Misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati. Itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya rasa rektor lah, bu satpam, bu satpam kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa? Mbek sing mati ning masjid, mbek mati oplosan. Karena sama-sama semua orang nyolati kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, jong saya tidak nyolati tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya ya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh apalagi misalnya kita ketua ulama punya terkenal wali, wah keren mati oplosan itu disolati wali kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Enggak boleh doanya Nabi enggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan, enggak tekno. Enggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris donga sampai nangis wa maghfir lahu kan enggak ngefek. Malaikat enggak itu, enggak sudah. Sartir. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin, ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu. Doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyeksa. Loh tapi kan sudah didoain, nggak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum.
Jadi belajar fikih itu asiknya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak, ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplope gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial. Ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan wong-wong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Yang mati kan ya mergo Pertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, ada orang Arab mengakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun mengakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia, juga bukan orang Arab, Sibawah jadi orang Persia. Nah ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini. Ya surga itu berkelompok, orang masuk neraka juga napa berkelompok. Tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa sumara, terus wasiqal ladzina kafaru napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Sumara nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam ngene apa? Sumara sama-sama kita ini kelompok. Nah, kemudian kelompok itu ya ada sisi positifnya, yaitu rapati wedi mergo bareng-bareng. Nah, sisi negatifnya itu berkategori, napa? Berkategori. Jadi misalnya ini cerita-cerita ning dunia wali. Ketika kita iman tuh kategorinya wong iman apa wong kafir? Wong iman. Jadi kategori itu status. Sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wong sing iman. Itu dulu ukurannya. Yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa? Kafir. Apapun soleh sosialnya. Kemudian di internal kategorisasi itu, misalnya sama-sama mukmin, terus ada yang mukmin fasik, mukmin soleh, setengah soleh, mukmin gaduh-gaduh, ya supaya ada semacam-macam lah, mau umat Islam atau Islam sing kumat. Tapi itu tetap berkategori apa? Mukmin. Sampean harus percaya itu. Nah, terus ngendikane pangeran yaumanad ukulla unasim bi imamihim. Kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu, kemudian tak panggil pemimpinnya. Nah, di sini ulama ahli sunnah berpendapat, makanya orang itu harus punya imamul madhab, imam dia yang diikuti dalam apa? Bermadhab, karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya. Jadi kemana masyhur guru nane Ki Bisri, Abe Mbah Mus. Enak ditakoki pangeran rombongan, takoki ketuane, napa? Ketuane. Itu sebetulnya bukan guyonannya Ki Bisri, itu guyonan dari Syekhona Khalil. Masyhur itu dulu Syekhona Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu kalau nalkin mayit sing wis matek ning kuburan itu. Ya ji aku sibuk ape mulang, soalnya nak ditakoki mending ngenteni aku. Jadi nak ditakoki pangeran. Itu kayaknya bisa ditiru itu talqin apa? Jadi misalnya kowe kan nak mati tapi aja mati sik kan ora. Yo teng kreting nak ditakoki mending ngenteni Gus Ba ketuane. Dan dengan aku mati takoki pangeran yang mending ngenteni ketuaku.
Misalnya Mbah Mun ngenteni ketuane sampai tok Kanjeng Nabi. Pas tok Kanjeng Nabi mungkar nakir serawani. Jadi itu tak warai ya jadi. Nah, tapi nak kowe ra bakat keramat, muni ngono wis dijiotosi. Mergo dijiotosi karena dianggap itu. Nah, kula pun punya sekian cara untuk mengalahkan malaikat itu. Jadi sampean bisa neriru ijazah saya. Tapi itu syaratnya ngalim, agak berat. Itu ada kiai ditanya, "Marabbuka?" Itu jawabnya lucu. Sing mulang tauhid ning donya iku aku. Kowe ora tau mulang malah takok. Maksudnya saya ini guru tauhid apa? Nah, aku wis maca lagi Datul Awam. Sok poso ini saya nanti baca Jawharatut Tauhid. Karangannya Ibrahim Al-Laqani yang nyarai Mbah Mun. Jadi nanti puasa nanti saya. Karena untuk tadi untuk jawab malaikat. Guru tauhid ditakoki marabbuka supaya punya peradaban. Malaikat itu punya peradaban. Masuk guru tauhid ditakoki apa? Marabbuka. Itu sudah saya niatkan itu. Sudah itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat huwa min indillah. Karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar. Dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa? Nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Kamu tidak usah protes secara gender. Kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi? Ya malah ribet. Pas ngaji suwi ku kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus nggak cantik, nggak boleh. Nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu pak terus piye nak ngaji. Terus nak dibojo. Sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah. Sing wedok nabi, sing lanang mempanjang lah itu bisa itu. Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka 0 itu ya, angka 0. Dulu itu orang nggak tahu kalau 1 ya 2 terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf nggak pernah torekoan nggak tahu mujahadan gitu, pokoknya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir. Kan mosok guru tafsir mlebu neraka kaya ora pantes itu lho. Nah muridnya pantes guru. Gurune iku kaya ora pantes. Mosok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah. Maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang mlebu swarga juga mungkin. Ngapain milih mungkin yang neraka orang pegawaian tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lho ben neraka ya ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ra pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi. Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka iku nganti nangis, ya Allah, jangan sampai saya masuk neraka. Guayane iku koyo paham.
Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal. Ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya, apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu enggak digaji, terus enggak PNS, enggak ya guru saja, ikhlas. Karena enggak ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan enggak ingin kamu miskin terus mulang karena jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi bodoh. Kayak kula niki guru tenan, ora rido nak umatnya Nabi bodoh. Nah, kowe kan enggak mulang mergo ora rido nak kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nak gajine kurang ya pindah. Soale iku ora guru iku. Iku pekerja no. Tapi ya apik lah timbang nyolong. Ya tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi, apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan? Dan kenapa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Nah, ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah para malaikat. Nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanisbatis naini ilal wahid. Wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoke kowe nak gawe angka iku mesti siji loro. Satu dulu. Setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid, awisnaini ilal wahid, awisalas ilal wahid, kulun ala haddin sawa. Kamane jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya ko papat, papat ko telu, telu ko loro, loro ko siji. Jadi gak mungkin farul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau judat itu jumlah miliatan tetap farul wahid, cabang dari angka 1. Malaikat ora iso jawab kabeh, pinter tenan kowe. Bar awas weneng, yo iku jenenge ulamaku. Jadi matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marbuka. Lan aku direncana maca usul fikih karangane Imam Amudi. Tanggo nglawan malaikat mau apa sing nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru apa? Tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS madrasah sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere ana bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf 4 itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote atau tauhide 4 neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Lalu itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, tidak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya
Termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus ngrungokno iku. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat ya angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruhi tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al-wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya aja mbok imani tapi kudu mbok imani. Iku nak ndarani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nak Quran minallah nggih. Nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya kayak gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar ruhin keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud. Apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi. Kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa. Dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud, nggak boleh diciptakan oleh 0. Mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah kayak diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lane kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari enggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Jadi disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu.
Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya enggak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Terus di hatinya, Allah itu tenan ta fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu ba'dal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan ilmu. Termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika. Sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Bu angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu. Yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh yo manduk-manduk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok sis swarga ribet ya apa. Aku lan termasuk ulama sing bejo. Kulo niku seneng matematika. Dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika sing porogabit. Kulo niku ora seneng. Tapi saya betul loh, saya ini mboten sowan nate lomba mbek umat ahli matematika. Niku menang kulo. Mergo pancen matematika Arab luwih gampang. Anak kulo niku sekolahnya sering juara matematika. Mergi nganggo matematika kelas mbek matematika kulo. Luwih praktis. Karena tadi kalau dalam bahasa Arab nak darani 2,5 itu rubul usyur ya ngapa? Rubul usyur. Karena orang Arab itu ummi itu lugu. Jadi dibikin tahapan. Caranya piye? Rubul usyur 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100. Setelah 100 dibagi 4. Namanya berapa? 25. Berarti rubul usyur 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10 dulu dari 1 juta. Berarti berapa? 100 bareng 100 1/4-nya berarti 25. Nanti kalau 10 ya gitu. Unsurnya 10 berapa? 1. Ya, unsurnya 10 berapa? 1. Ya terus rubuknya dari 1 itu. Berarti propa 4. Nah, terus wong Arab itu senengane difisikkan. Jadi kalau misalnya zakat zuruk kan antara usur dan nisul usur. Kalau kamu bilang kan 1/20 sama 1/10. Ya zakatnya zuro itu kan bisa 1/10 berarti per 100 pintal 10 pintal. Bisa 1/20 berarti berapa? 5 pintal. Kalau orang Arab enggak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa? Usur. Atau nisul usur berarti berapa? 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisul usur 5. Lah 5 dalam matematika modern disebut 1/20, yang 10 dianggap 1/10. Kalau orang Arab enggak usur atau nisful usur. Jadi misalnya 1 juta, usurnya berapa? 100. Separuhnya usur 50. Berarti menurut sampean 50 tambah 1/20 yang 100 1/10. Tapi kalau orang Arab itu karena nggak mau mikir orang Arab. Jadi itu justru bagus. Karena terus dibikin bertahap. Lah nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan. Misalnya gini, rungokno kowe ben matematika. Sampeyan iki nggo tes-tesan ngarepe pangeran. Dadi sampeyan itu. Misalnya HP ini kan, kita warai matematika. Mustafa jelas ra iso matematika. Roe tasawuf ya dene. Wong seneng tasawuf iku gak seneng mikir Mas akhirnya. Tapi akhir-akhir iki iso, mergo iso ge grup. Ngaku WA ora duwe iki, kula niku wis milih donya ora pati roh. Dhisik tak sangka dekne kancaku akhirat, jebule roh donya, kecewa aku asline. Nah wis ben aku wis. Misalnya HP Mas. HP ini satu kan. Iku mbok pro piro? Kalau orang Arab itu cara berpikir gini, di bab ghanimah itu di pro 5. Berarti HP ini dibayangkan dibagi 5. Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul. Ketika ini dibagi 5, satu bagian namanya apa? 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya sudah, Nabi dibagi 1/5.
Setelah 1/5 ini hilang diambil Nabi dan Rasul, ya Allah dan Nabi dan Rasul itu, yang sisanya kan 4. Jenenge arba'atul akhmas, 4 dari pro 5. Nah, yang 4 dari pro 5 itu dibagi para yang ikut perang. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa alil khumsahu walir rasul walil qurba wal yatama wal masakin wabnis. Tapi kalau di bab zakat sesuatu itu dianggap 8, ya sudah HP ini langsung dibagi 8. Berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1/8. Nanti di bab apa lagi dianggap 6, ya sudah ini dibagi 6. Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang. Karena membayangkan sesuatu itu difisikkan. Apa? Cara wong Jawa itu ngene, kowe duwe telo sak karung. Anak 5, ya di pro 5. Nah anak 6 ya di pro 6. Dadi ana wong kok ora iso matematika yo goblok banget asline. Perkarane iku dong. Wis iso matematika, Mas. Ya latih iku sampean takon ngetes matematika ning pangeran sampean pusing. Jadi ngomong tasawuf sing ora tau mikir iku sing tasawuf sing ora gelem mikir, nek mikir ya apik. Kula yo ngoten. Kula niku iso matematika termasuk baru kayak diulang Mbah Mun. Mbah Mun itu dulu yang ngajar tauhid saya itu Mbah Mun. Namanya kitab Al-Husnul Hamidiyah. Iku sing arange wong modern, jenenge sinten napa Afandi sinten napa Abdul Hamid, pokoke wong modern. Iku ning kitab tauhid itu digambar. Hadhihi nuqtatul wujud, terus ana titik sitok. Terus ning kono ana titik pirang-pirang, tetep nisbatu kullin nuqat, semua titik ini nisbatnya tetep ilal asli, iku titik 1. Jadi wong ben gambarno, kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu, yang tentu itu kita namain Allah, karena mbok kayak apa gambar itu jelimetnya tetap dimulai dari satu titik. Mbok angka sebanyak apapun ya dimulai dari 1. Nah, ini pentingnya. Jadi semua ilmu itu mengarah tauhid. Nah, kenapa kita butuh 1? Karena nggak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari 0. Berarti nak dimulai dari 0, sesuatu yang nggak ada menciptakan yang itu gendeng bareng, jelas gendeng itu sarap itu. Gak kena diobatno itu. Dong ya. Lah mosok wong nerangno ngene terus sampean jek ditakoki marbuka. Ngono aku ya ora direncana jawab. Yes, pokoknya. Lah iku sampean nak ulama tertentu mbek pangeran malah kon presentasi. Oh, gak keren ta ya. Lah iku presentasi. Berarti ora sesuai makome yo sini-sini wong, mosok guru tafsir terus. Dadi Imam Mudi iki cerita wong keramat, sampean ora usah GR ngalami ngono ora ngarah Ustaz jamin ora ngarah. Dianjuti malaikat iya, aku wis yakin wis. Karena malaikat iku ya kepengin di kegiatan. Kan mungkar nakir terus kadung nyekel godam. Mosok nganggur kan. Dene ya ora trimo, maksudnya iku hobi, nutuk iku hobi. Tapi nanti nak Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Para wali itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau dia mungkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut. Padahal wali dijamin tidak takut. Itu masyhur itu keramatnya Imam Amudi. Dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika. Nah Imam Sibawai kan lebih membingungkan malaikat. Ya sama Imam Sibawai muridnya juga tanya, wong kok men ngomong nahwu terus itu terus piye? Masyhur takoki marbuka, malaikate takok ini ku man mausul napa istifham. Wah patekno wong malaikat kon ngaji alfiyah. Terus ditakoki, marbuka Allah iku zat sing paling a'raful ma'arif. Jadi zat yang harus diketahui itu Allah. Kok nganti ditakokno iku piye? Cerita wali wae lucu lho. Narobi Adawiyah malah parah meneh. Marbuka. Ya Allah ini habamu siapa lagi? Zat yang paling saya kenal, yang semua orang harusnya kenal. Malah ini masih tanya siapa. Malah parah meneh. Zat sejelas engkau dan engkau zat yang paling jelas. Kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa? Nangis deh. Kecewa deh. Wong Allah zat sejelas itu masih ada yang apa? Ya lucu to. Misalnya ngene contoh gampang-gampang. Sing ngaji tafsir Jalalain ini kan mesti ngerah aku kabeh takok. Gus Bah iku sapa? Kan yo lucu. Lah saiki Allah ku zat paling penting ning donya lan ning akhirat. Mergo pemilik alam semesta. Terus ana sing takok Allah iku sapa? Aneh gak? Dong ya maksudnya logikane. Nangis robe. Ya Allah zat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya kan arah wali ora pati paham. Dadi ya
Nah, apa meneh nek sing ngerti, wah cerita itu enggak benar. Kuwi ora dadi wali sik lagi protes. Engko metuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa? Ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae momok 5 wae. Marbuka Allah, maman nabiyuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marbuka maman nabiyuka Imam Kasih apa Qiblatul Kasih? Mas. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marbuka Nabi kitab ya? Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena Gus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora sak dhuwure Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok durah hafal wah bahaya itu. Dihanjuti lho gak malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh. Urutane marbuka. Saudara meyakinkan pertanyaan. Kulo niku mboten guyon, njen kulo niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad enggak ngalami itu, para sahabat, para wali yang enggak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As satu wal al aslu. Berarti Allah al wahidul qahar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al aslu tetap satu. Lah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Lah iku sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Intak furu lamun dadi kafir sira kabeh atau melakukan kekafiran sira kabeh. Kowe nak kafir ra usah kumo luhur terus Allah rugi ya ora fa innallaha. Mongko sak temene wa taala ghaniyun dat sing semuge angkum sangi sira kabeh. Wala yardolan ora ngersano sapa wali ibadi maring pira-pira kawulane Allah ora ngersano ora ridho al kufra ing kekafiran. Wa in arada senajan to ngersano sapa wa ing al kufra min ba'dim sangi sebagiane ibad.
Wa in tashkuru lamun nyukuri sira kabeh ki nyukuri Allah ing Allah. Ciri utama syukur fatu minu mongko iman sira kabeh. Yardoh mongko ridho sapa Allah hu ing syukur utawa hu ing iman. Bisukunil hak lan sukune hak yardoh wa dhammiha lan dhammai hak ma isbain sertane isba berarti normal wa in tashkuru yardohu lakum wa dunihi lan tanpa isba kados kira kita napa wa in tashkuru yardohu lakum. Jadi di qiraatnya asim mat silah yang aneh itu kan hanya dua. Nggih yardahu lakum kalian apa? Wa yakhlud fihi muhana. Nggih di qiraatnya asim mat silah mat dari domir yang aneh berapa? Dua. Gini ku tenggene surat Furqan nggih. Mestinya normalnya kan fihi itu pendek, tapi di surat Furqan apa? Wa yakhlud fihi muhana hanya dibaca apa? Panjang. Terus sama yardahu normalnya setelah fathah kan hu-nya jangan, tapi dibaca apa? Wa in tashkuru yardahu lakum. Napa? Yardahu lakum dibaca apa? Pendek. Lakum maring sira kabeh. Wala taziru lan ora iso nanggung apa nafsu awawan wasiratun kang dosa wisra ukhra ing nasibe dosane awawan sing liya wisra nafsin ukhra. Ela tahmilu tegese ora nanggung apa nafsun hu ing wisra. Sumaira rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marji hukum dibali sira kabeh. Fayu nabi umum kau nyeritano sapa wa kum sira kabeh melakukan perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh. Mane kula nu cita-citane nak teng swarga lah ben ngaji. Aku bayangno niku amen amper widadari terus koyo canom ae dadi. Nak kowe kepen widadari lah ngene bojomu wis elek sak karep-karepmu wis. Wae elek cerewet terus pancen kowe wajib mlebu swarga mergo ben terobati yo. Wis melarat, bojone elek cerewet. Terus nek mlebu swarga terus piye? Terus penderitaan ini akhirnya kapan? Kowe kudu mlebu swarga wis. Ya, cuma swargane gelem ta ora kok dirayu dadi pokoke walhasil iku kudu mlebu swarga. Jadi keramate wali-wali niku ada wali ku seneng salat. Saking senenge salat iku bareng ditawani pangeran mlebu swarga takokane sitok. Ya Allah di surga itu ada salat ndak? Kalau ndak ada saya ndak usah masuk surga. Nak kowe kan gak suwet mlebu swarga mergo ora wajib salat. Dadi kowe jan buling tenan. Dadi kawule apa buling. Dadi kowe nganggep ku salat ku problem. Wayahe turu tangi salat, panas-panas zuhur. Dadi kowe seneng swarga iku ape kelon ambek ora usah salat. Dadi kowe mlebu swarga iku pantese ora mlebu. Mergo ibadah iku mbok anggap Dadi gamane pangeran ku cara protes ning kowe. Lah kowe ku pangerane iku aku. Kok nyembah aku mbok anggap Dadi pantese kowe ora mlebu swarga dari sisi ini ku. Mergo kepengin mlebu swarga nang apa? Nang kelon nang ora. Kepengin kan ora usah salat, ora usah poso, ora usah kerja. Dadi utekem iku elek banget. Maksudnya iki ora ngritik ya, vulgar ae biasa wae. Nak wali ku ora dadi bayangno. Gusti, mosok teng swarga terus sampean mbek bidadari terus kelon sik. Enake teng pundi niku makhluk. Angsal salat Gusti. Dadi takokane angsal salat. Ora mboten enten salat. Kula bayangno swarga terus gak ngaji tauhid itu rasane piye maksudnya nak sampean wis ora ngarah ngaji aku nek wis kono nabe bidadari sing kritik ora roh wis pokoke sing ayu lah wis. Mergo beda pikirane wali mek ra wali ku beda. Ya kowe ora usah takok pikirane piye. Engko nak wali ro dhewe wis ora usah takok. Saya tuh punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitab wali. Sok menjadi wali maca kopendo kan yo lucu. Ada. Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasus. Kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan. Lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal. Saya diberi hak sholat ketika di kuburan. Itu di antara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Di antaranya itu. Setelah meninggal, banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu diantaranya ashabu Rasulillah SAW. Karena dia ini nangis, ya Allah. Kiamat ijek suwi, terus ini kuburan ini wopo wae. Maksudnya itu. Kan jarine nak wong soleh-soleh kan kon turu. Terus dia ini kan wali, mosok turu ngenteni kiamat. Ngok ngelilir rong kiamat, ngelilir nah urung apa? Apa meneh nak ngelilir anak putune utange akeh kan sumpek.
Kok meneh anak putune rebutan apa? Warisan. Ngono ku nak alpat gak apa-apa, mok sawah sithik. Gak sumbut blas apa? Nah, rebutan Mercy alpat isek keren apa? Sawah sak petak direbutno. Wis ngono demi bojone. Bojone elek pisan. Demi bojo elek tukaran mbek dulur piye? Nek bojone wahyu artis rada pantes tukaran mbek dulur. Sumbut bojone elek demi bojone tukaran mbek dulur. Demi warisan sing saedeng sak sen wis kliru kabeh. Nabi Musa, makanya kula niku percaya tenan. Kula percaya sak percayane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jan nabi tenan. Lho kowe ya iman, cuma caramu iman mbek aku yo beda. Kelas yo beda. Ya pantes beda guru mbek murid kok padha piye. Maksudnya iku ora urusan sombong, pancen pantese beda. Mosok guru mbek murid bate padha. Bangane guru TK kok. Aku kadang-kadang mikir, kena apa Kanjeng Nabi badhe Mi'raj iku kenangane mbek para nabi kok salat. Dadi ning Masjid Aqsa ya salat. Wa taqaddam tali sholati ya Nabi salat. Terus kemudian Nabi diminta jadi imam. Hubungannya salat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku Mi'raj, dia salat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kasibil ahmar. Walau kuntu hunalika la uritukum kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu wa ra'aitu qa'iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas salat. Nabi Ibrahim ya pas salat. Jadi mereka itu bayangkan ngenteni kiamat terus. Ora ge grup mos yakin ora 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 ono wali kok gawe grup opo tapi ora dosa ora maksudnya ya wah so pusing ngadepno jamaahku ribet teh ya tapi pancen pantese aku yo ora ben ono bedane mbek canom. Lho kula bayangno nek mati ku ora iso bayangno, misale ning kuburan terus ora apa-apa. Terus wau turu ngetangi jebule urung kiamat tangine. Apa meneh nak entuk kabar nek anak putune utange akeh malah pusing meneh. Meneh wis putu, anak putu tukaran rebutan warisan demi bojo. Bojone lah meneh elek kode banter. Aku digadani ibu-ibu sing elek. Gus wong lanang lho adek ngenyak-ngenyak bojo elek. Apa dekne ganteng? Ternyata ya enggak terima juga. Ternyata ada perlawanan apa? Ya bagus lah menurut saya supaya imbang apa? Lho aku nek ana wong wedok ora seneng sing lanang ku seneng, tak dukung. Mergo sing lanang ya hakikate ora pati seneng. Dadi bentuk apa perlah. Kok enak dekne ra pati seneng tapi sing wedok seneng mati. Matian itu enggak bagus, itu enggak seimbang gitu. Sing lanang kan ngeluh bojo kok elek ngene yo, sing wedok tak dongakno ya punya perasaan yang sama supaya imbang. Ben muadalah ben apa? Seimbang. Kula sering dijak ngrasani ibu-ibu. Gus bojo kula kuwandane wong lanang gak kodak ngene-ngene. Sing lanang medal bareng ngrasani ngono ning ngarepku. Karena jenenge tokoh kan biasa nggo laporan-laporan ngono. Mau tak dukung mesti sing wedok. Nggih Bu jenengan harus berani. Kurang ajar wong lanang ngono. Supaya ada perlawanan. Kalau enggak kan enak wae sing lanang ndaren bojo kula Gus wis elek cerewet, sing wedok tak warai. Nganggur turu. Supaya imbang, supaya wajazau sayiatin sayiatum misluha. Kalau ada keburukan harus dilawan lah supaya seimbang. Aku tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi tenan. Lho gak mungkin loh. Nabi tentu enggak punya trik, enggak niat dikhilah. Di mana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu. Tapi Nabi ngendikan, aku Mi'raj, iku ketemu para Nabi salat. Ning dhuwur kenanganku yo. Sakwise aku wusul, maksudnya ngerti tenan nak pangeran iku Allah. Yo ngerti tenan hiburan terbaik hambanya adalah salat aku ora. Saiki sampean bayangno. Widadari iku piye kaya apa ayune iku makhluk sing diciptakno. Kaya apa enake kelon iku kebutuhan nafsu. Piye-piye kelon iku kebutuhan masalah kita itu duwe rohani, orang nafsu. Rohani kita itu mau ta'alluke mbek Allah Subhanahu. Dadi gak iso bayangno ning swarga terus kelon terus. Nak kowe iso bayangno, aku ra iso, yakin ra iso. Lho nak kowe wis ngono-ngono lah, makamu wis ngono. Wis tok kono tok wis. Mau tak golekno kamar mojok ning swarga. Sentak-entakno olehmu kelon wis makamu wis tok kono.
Wes kira usah protes. Nah aku ora iso bayangno, yakin ra iso. Sampai jari Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris. Umpama ning swarga iku aku ora iso delok pangeran, atok ora mlebu swarga. Terus ewa apa ae ning swarga. Jadi laulam yu'min Muhammad bin Idris bi ru'yatillah aku ora usah mlebu swarga. Ewa apa ae ning swarga. Karena rohaninya pasti berontak. Lu ngaku mlebu swarga ya mergo nyembah Allah. Yo ngerti swarga wae Allah ora ketemu sing duwe. Gamane ngono lho. Kamen ketemu ojo itu anu widadari ya pas-pase. Widadari lah kok kasaran. Nak kowe kan gak tau bang ngono. Suwono langsung golek kamar. Nah aku iku redok kok iso. Rohani kita di mana wong lah ya mlebu swarga ora ana sing duwe. Sing duwe sapa? Terus kowe ora kepengin ketemu sing duwe. Kok bidadari sing ayu-ayu terus mau trauma bojo elek terus dendammu kan wis suwi. Mulane gak kebayang. Mulane wong saleh-saleh iku bayangane swarga piye? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nek kowe ya swaqurun ain ka amsalil luluil maknane pokoke sing bangsa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkar. Bar dikumpuli dadi perawan meneh. Nek mulang wis ngono wae. Nganti kiyaine mbek ngiler mergo bayangno. Sing ngiler-ngiler iku perlu dicurigai iku bojone elek tapi kok nganti ngono. Bayangno wong ayu kok nganti ngono iku bojone elek tapi. Lah bojone ayu nerangno tenang wae maksude aman napa? Aman. Iki ra nyindir tenan niku ya. Biasa wae. Dadi ketara nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyen nabi tenan. Kaya apa nabi cerita sejarah Mi'raj. Ketemu malaikat ning Masjid Aqsa nggih napa? Salat. Ketemu sapa ae salat. Wa ra'aitu Musa qa'iman yusolli tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan, ahmar itu kemerah-merahan. Dan zaman kalau ke Yerusalem itu di antara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana ngenteni Nabi ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sahabat, ya Allah saya minta satu hal. Setelah saya mati nunggu kiamat itu saya beri hak sholat. Sehingga masyhur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ana wong urip mergo dekne iku kudanan terus ke situ dianggap ana kancane jebule wong wis kapundhut ya salat ning kuburan sopan ana kancane jebule wong wis mati kowe mlayu bocah. Jadi terus ada era tabiin yang gitu kok iman yusolli ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin. Umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati bar mangan apel, mangan duren, semua mangan apa ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas. Sembah wis. Iku sampeyan tak dua kok pojok. Tapi ya apik tetep swarga napa. Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ono kiai semaca mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya karena la itu bisa la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Nah, karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga. Dungane ya Allah supaya bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku.
Ya notone rada angel langsung kok elek. Tapi pangeran kun fayakun ya tetap gampang, tapi aslinya ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksine kan terlalu 100%. Nah, aslinya ayu kan mau moles tok. Ini nak sing elek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwon nggih tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya, bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh, punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Ngomongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita tidak ingin ngalami. Andekan kayak dia anak hilang atau dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiko atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, kan utek kemis. Ngeres ngono maksudnya apa? Aku ape ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku ora tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, wis gak mungkin mbok tiru wong Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu lho, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jelojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkert. Dadi Nabi nek seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetep salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lah kok iso. Wis mergo ora wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah ada ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae, tetep kanggo kowe wis apik wae, makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kene ati protes mosok lah ning swarga jek kepengin salat koyo ora ono widadari ae. Utekem niku mareni iku kowe ngono maksude iku ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuh kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mukhalok dibakas, paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing niku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita tidak hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu loro. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engkok sik sementing sowan pengiran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti salat sik apa kelon sik? Ayo jawab, salat sik. Apa? Oh, milih di salat sik. Apa? Soalnya melani swarga pangeran Gabarau berulang-ulang. Ana swarga kelas umum. Iku fi sidri makhdud wa talhim
mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ana swarga sing muk gambarane Allah muk faraihum. Alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah kowe kan gak mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosa sak jam gringgingen. Tekan ape istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro, muga-muga disepuro. Sentekno lemu amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik, untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah. Itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bojo rapati ayu, akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga. Wageh meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye kudu hisab sik lho ngawur iku. Debt kolektor e dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae mau. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok wong elok. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Wis kala terusna. Inna usadana wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalan nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin ndak akan berperilaku seperti ini. Ndak mengko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ayil kafir. Manane tadarru'a tegese tadarru' sapa wong, DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali, rojian tegese bali ilahi maring Allah. Dadi nek pas ana madharat, ana masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat atau tegese paring sapa Allahu ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mongko lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man maing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man ya tadarru ilahi maring mah mingko blu sing sedurunge iki wa te iman sing ditinggalno iku Allah sama mongko te maknane mau fi maudi iman ing dalem maknane man maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu. Jadi kamane pas melarat eling, pas sugela lali. Tapi malah wajah alalan gawe sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan suraka tegese pira-pira sekutonan. Liadillah. Nak kira kita liudillah iki. Wajah ala lillahi andadan liudillah an sabili. Tapi ada sabah liudillah sama apa? Liadillah bi fathil apa? Ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah. An sabili sangin dalan wa dinil Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad tamat tak gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira kalilan ing masa sing sithike baki ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat.
Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan innaka satamni sira min ashabinar saking wong-wong sing penduduk neraka. Lane bener Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mukmin tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Mulane aja geman lali Allah iku. Engko ben kaya wong kafir, aja geman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ana ta te wong kita fi filmen aman. Jadi ana sing maca aman, ana sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati kelawan rutinitas taat. Oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam, saatihi tegese tengah-tengah malam, sajidan hale wong sing sujud, wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat. Yahdaru wedi sapa man al akhirata ing akhirat, ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man, jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kan teman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa amun koteman bimakna bal wal hamzati lan bimakna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya lamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya lamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyani. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya lera padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi pokoke baru kaya ngaji tambah seneng apa subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting bisa penting ketok duwe etika napa. Jadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah cocok. Langsung mlebu kamar saenakmu dhewe cocok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul uqul tegese pira-pira sing duweni akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.